Kalau Arsenal mau selamat musim ini harus siap jadi pejuang di neraka. Karena hasil drawing Liga Champions Eropa resmi melempar mereka ke grup yang isinya monster semua. Ya, seperti yang kita tahu, hasil undian Liga Champions 2025-2026 yang digelar di Monaco pada Kamis 28 Agustus menempatkan Arsenal dalam pot 2. Klub Premier League tersebut akan menghadapi sejumlah lawan tangguh di fase Liga. Di antaranya Bayern Munchen, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Selain itu, Arsenal juga dijadwalkan melawan klub Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Kairat, serta Athletic Bilbao. Duel melawan Bayern diyakini akan menjadi ujian terbesar. Raksasa Jerman itu selalu jadi batu sandungan untuk Arsenal tiap bersua di Liga Champions. Hal ini terjadi pada pertemuan terakhir mereka di perempat final Liga Champions 2023-2024. Kala itu Arsenal disingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 2-3. Sementara itu, laga kontra Athletic Madrid menjadikan pertarungan taktis antara Arteta dan Diego Simeone, dua pelatih dengan filosofi berbeda. Pertemuan dengan Olympiakos juga memiliki sejarah tersendiri. Klub asal Jerman itu pernah beberapa kali merepotkan Arsenal di kompetisi Eropa. Tim asuhan Mikel Arteta punya modal bagus untuk mengarungi Liga Champions musim ini setelah mendatangkan beberapa pemain bintang seperti Victor Gyökeres. Sedangkan laga melawan Kairat Almaty akan menjadi pengalaman baru karena mereka tampil perdana di Liga Champions. Arsenal juga akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang. The Gunners dijadwalkan kembali ke San Siro untuk menghadapi Inter Milan setelah musim lalu kedua tim juga saling berhadapan. Atmosfer di Stadion Meazza diprediksi akan memberikan tekanan tambahan bagi tim asal London Utara tersebut. Selain itu, Arsenal juga dijadwalkan bertandang ke markas klub Brugge di Belgia, Slavia Praha di Republik Ceko, serta Athletic Club di Bilbao, Spanyol. Stadion-stadion dengan atmosfer fanatik itu berpotensi menjadi batu sandungan bagi Arsenal jika mereka gagal tampil konsisten. Seperti diketahui, UEFA memperkenalkan format fase liga mulai musim lalu. Tidak ada lagi sistem grup tradisional, melainkan setiap tim akan memainkan 8 laga melawan 8 lawan berbeda. 4 di kandang, 4 di tandang. 8 tim teratas klasemen langsung lolos ke babak 16 besar. Sementara tim peringkat 9 hingga 24 masih terus menjalani playoff 2 leg untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. Dengan demikian, konsistensi menjadi kunci bagi setiap tim untuk bisa melaju. Setelah masuk grup neraka di Liga Champions Eropa, Arsenal langsung dihadapkan pada laga penting di Premier League. Liverpool dan Arsenal akan bertemu dalam laga Big Match Premier League pada Minggu 31 Agustus di Anfield. Pertandingan ini disebut sebagai salah satu ujian awal dalam perburuan gelar juara musim ini, mengingat kedua tim menunjukkan ambisi besar sejak awal kompetisi. Arsenal datang ke Merseyside dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani bursa transfer musim panas yang aktif dan efektif. Manajer Mikel Arteta memperkuat skuadnya di berbagai lini demi memperbesar peluang mengakhiri puasa gelar Liga. Sejauh ini performa The Gunners cukup konsisten, dan laga kontra Liverpool akan menjadi tolak ukur sejauh mana kekuatan mereka saat menghadapi rival langsung di papan atas. Di sisi lain, Liverpool juga dalam kondisi yang positif. Kemenangan dramatis atas Newcastle United pekan lalu memberi suntikan moral besar. Meski sempat tertinggal 2 gol, The Reds mampu membalikkan keadaan, menunjukkan karakter dan ketangguhan di bawah pelatih baru, Arne Slot. Hasil itu menegaskan bahwa Liverpool tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, terutama ketika bermain di Anfield. Meski Arsenal kerap tampil baik saat menghadapi tim Big Six di era Arteta, Anfield masih menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa musim terakhir, The Gunners jarang membawa pulang 3 poin dari kandang Liverpool. Oleh karena itu, laga ini bisa menjadi momen penting untuk membalikan rekor buruk tersebut, sekaligus mengirim sinyal bahwa Arsenal siap bersaing hingga akhir musim. Liverpool tetap memiliki lini belakang yang solid dengan kepemimpinan Virgil van Dijk. Namun, Arsenal punya peluang memanfaatkan celah di struktur permainan tuan rumah, terutama dengan kedalaman skuad yang kini lebih baik setelah belanja besar musim panas ini. Di laga besar ini, perhatian juga tertuju pada bagaimana Arsenal mengubah gaya main demi memaksimalkan Victor Gyökeres yang terus diharapkan jadi andalan baru di lini depan. Arsenal akhirnya menyaksikan gol perdana Victor Gyökeres saat mereka menghancurkan Leeds United dengan skor telak 5-0 akhir pekan lalu. Striker asal Swedia itu langsung menampilkan gaya khasnya. Akselerasi tajam dari sisi kiri, mematang ke dalam, dan menyelesaikan peluang dengan kaki kanan. Bagi penggemar yang pernah mengikuti kiprahnya di Sporting CP, gol tersebut terasa familiar, sebuah pola serangan yang telah membawanya mencetak 97 gol di Portugal. Dari sisi kiri, ia menggiring bola melewati bek lawan dan menyelesaikannya dengan tembakan ke tiang dekat, gaya yang juga membuahkan gol saat menghadapi tim-tim seperti Boavista, Porto, dan Estoril musim lalu.
Namun, Gyökeres juga memiliki variasi. Ia terkadang melepaskan tembakan silang ke tiang jauh seperti yang ia lakukan saat menghadapi Rio F. Meski begitu, kekuatan utamanya tetap pada eksploitasi ruang di sisi kiri yang kini bisa menjadi solusi bagi Arsenal yang musim lalu kekurangan serangan dari sektor tersebut. Berdasarkan data skill corner, Gyökeres mencatat 85 sprint ke belakang garis pertahanan musim lalu, 24 kali lebih banyak dari pemain tercepat Premier League di kategori yang sama, Nicholas Jackson. Ini mengindikasikan betapa besar potensi ancaman yang ia bawa, terutama dalam situasi transisi cepat. Meski debutnya di Premier League saat menghadapi Manchester United kurang meyakinkan, Gyökeres tetap tenang. Ia mengaku butuh waktu untuk beradaptasi karena tidak menjalani pramusim penuh. Namun, Emmanuel Petit mengingatkan bahwa Gyökeres bukan solusi tunggal. Menurutnya, Arteta perlu menyesuaikan taktik agar potensi sang striker benar-benar maksimal. Arsenal yang terbiasa menguasai bola mungkin harus sesekali kembali ke gaya direct dan serangan balik cepat seperti 2 musim lalu. Jika gaya bermain tim bisa diseimbangkan dengan kekuatan Gyökeres, maka The Gunners berpotensi menjadi penantang serius di Premier League musim ini. Di saat Arsenal disarankan ubah gaya main demi Gyökeres, sementara itu Šeško bapuk Gyökeres malah buktiin diri ke legenda MU. Penampilan Benjamin Šeško saat Manchester United tersingkir secara mengejutkan di putaran kedua Carabao Cup melawan Grimsby menuai banyak komentar dari para pendukung Arsenal. Šeško yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Arsenal sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Manchester United lewat transfer senilai 73,7 juta pound sterling menjalani debut penuhnya bersama Setan Merah dalam laga tersebut. Performa Šeško langsung memicu diskusi di kalangan penggemar Arsenal, terutama di media sosial. Meski ia sempat mencetak gol dalam adu penalti, fakta bahwa ia menjadi penendang ke-10 justru memperkuat keyakinan para pendukung Arsenal bahwa keputusan Direktur Olahraga Andrea Berta untuk memilih Victor Gyökeres ketimbang Šeško adalah langkah yang tepat pada bursa transfer musim panas ini. Penampilannya yang menjanjikan mendorong sejumlah legenda untuk memberikan prediksi. Dalam podcast Stick to Football, Roy Keane mengungkapkan keyakinannya bahwa Gyökeres akan mencetak banyak gol musim ini. Pernyataan itu muncul setelah Ian Ward menyoroti bagaimana rekan-rekan tim Gyökeres mulai memahami pola permainannya, termasuk pergerakan cepat ke ruang kosong yang belum terantisipasi saat melawan Manchester United, namun berhasil dimanfaatkan saat melawan Leeds. Keane menilai bahwa Gyökeres memang bukan penyerang yang tampil elegan, tetapi ia memiliki gaya klasik yang efektif. Menurutnya, meskipun cara bermain Gyökeres terlihat kasar dan tidak terlalu halus, penyerang asal Swedia itu berpotensi mencetak hingga 20 gol musim ini. Gary Neville turut menyetujui penilaian tersebut, menyebut bahwa Gyökeres adalah tipikal penyerang lama yang tetap bisa sangat produktif di era modern.